Selamat datang di channel Wow Serem. Tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama langsung esja kita masuk ke dalam ceritanya. Suasana sore itu mendadak jadi tak biasa. Angin semilir berhembus pelan membawa kabar yang membuat warga kampung Geger Rejo jadi heboh. Seorang juragan kaya, Pak Dirman, datang ke rumah keluarga Sarti membawa niat serius, melamar Sarti sebagai istrinya. Sarti yang sedang menjemur pakaian di belakang rumah, hanya bisa bengong waktu ibunya memanggilnya dengan suara tegang. "Sarti, cepetan masuk ke ruang tamu. Ada tamu penting," ujar ibu setengah berbisik. Langkahnya pelan, tangan masih bau sabun cuci. Waktu ia masuk ke ruang tamu, matanya langsung tertuju pada sosok pria paruh baya, berpakaian rapi dengan jam emas melingkar di tangan. Pak Dirman begitu ia memperkenalkan diri. Senyumannya lebar, wajahnya bersih, tapi tatapan matanya dingin. "Ayah dan ibu sudah dengar banyak tentang saya. Saya serius ingin meminang anak bapak dan ibu. Saya sendiri yang minta, bukan karena disuruh siapa-siapa," kata Pak Dirman dengan suara pelan namun tegas. Ayah Sarti yang biasanya keras, sore itu justru terlihat kaku. Mungkin karena terpana melihat sosok Pak Dirman yang datang, bukan cuma bawa niat, tapi juga bawa seserahan. Dan sejumlah uang sebagai tanda keseriusan. Di kampung ini, belum ada yang pernah datang melamar dengan cara seperti itu. Sarti hanya bisa duduk menunduk. Ada rasa tak enak di hatinya. Ia belum pernah mengenal pria ini, bahkan belum tahu siapa dia sebenarnya. Tapi semua orang bilang, "Pak, Dirman itu orang kaya baru dari kota, beli tanah luas di ujung kampung dekat hutan pinus. Rumahnya besar, katanya ada 2 lantai dan dijaga oleh 2 pembantu. Tapi anehnya, tak pernah ada suara tawa atau keramaian dari sana. Sepi seperti tak berpenghuni. Aku baru lihat dia 2 kali, Embok." Itu pun cuma lewat bisik Sarti pada ibunya malam itu setelah Pak Dirman dan rombongannya pulang. "Dia orang baik, Sar. Lihat aja caranya ngomong, halus. Lagi pula kamu udah umur 20 lebih. Kesempatan seperti ini belum tentu datang 2 kali, jawab ibunya dengan nada meyakinkan. Sarti hanya diam. Hatinya gamang. Hari pernikahan itu tiba sebulan setelah lamaran. Tak ada pesta meriah. Semuanya serba sederhana, tapi rapi dan mewah. Pak Dirman yang mengatur semuanya. Bahkan pakaian pengantin dan mas kawin pun ia pilihkan sendiri. Sarti hanya mengikuti. Ia seperti hanyut dalam arus yang ia sendiri tak tahu akan dibawa kemana. Malam pertama di rumah Pak Dirman jadi malam yang paling aneh. Bukan karena takut, tapi karena suasana rumah itu begitu sunyi dan dingin. Dindingnya terbuat dari kayu jati, tua, jendelanya tinggi-tinggi, dan di setiap sudut ruangan ada ukiran aneh yang katanya dari Bali. "Kamu suka rumah ini, sayang?" tanya Pak Dirman sambil memeluk bahu Sarti. "Iya, besar banget," jawab Sarti ragu. Pak Dirman hanya tertawa kecil. "Dingin ya, tapi nanti kamu bakal terbiasa. Rumah ini memang agak tua, tapi banyak sejarahnya." Sarti mencoba tersenyum, tapi malam itu ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa ada yang mengawasinya dari balik pintu. Lalu suara pintu berderit, seperti ada yang lewat. Tapi waktu ia bangun dan membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, Sarti bangun lebih pagi. Ia ingin membantu di dapur, tapi malah bingung karena dapurnya terlalu modern dan sepi. 2 pembantu wanita yang ia temui tak banyak bicara. Senyumnya datar, matanya sayu. Seolah mereka sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang. Sarti mencoba akrab dengan mereka, tapi responsnya selalu singkat. "Suka kerja di sini, Mbak?" tanya Sarti pada pembantu yang sedang memotong sayur. "Suka, Bu," jawabnya pendek. "Sudah lama di sini?" 5. "Tuh nih Pak Dirman orangnya baik." Pembantu itu berhenti memotong sayur. Dia menoleh sebentar lalu menjawab, "Iya, baik." Tapi mata tak bisa bohong. Sarti tahu ada ketakutan di sana. Malam kedua, Sarti makin gelisah. Kali ini, ia melihat bayangan melintas di lorong rumah, seperti anak kecil berlari. Tapi mana mungkin.
Di rumah ini hanya ada mereka berdua dan 2 pembantu. Mas, kamu lihat nggak? Tadi ada yang lari di lorong, tanya Sarti sambil menarik selimut. Pak Dirman hanya tersenyum. Mungkin kamu kecapekan sayang, di sini sering begitu. Kayaknya rumah ini masih disukai makhluk-makhluk lama. Sarti menelan ludah. Maksudnya, tenang aja, mereka nggak ganggu. Asal kita nggak ganggu mereka juga. Kata-kata itu makin bikin Sarti tak tenang. Apa maksudnya? Makhluk lama. Hari-hari selanjutnya Sarti mulai merasa ada yang janggal. Setiap malam Jumat, Pak Dirman selalu keluar rumah, naik mobil sendirian. Katanya pergi ke kota untuk rapat bisnis. Tapi kenapa harus malam Jumat? Kenapa selalu kembali sebelum subuh? Dan setiap kali pulang, matanya merah seperti habis begadang. Tapi wajahnya tampak puas. Sarti pernah coba tanya, tapi suaminya selalu punya jawaban manis. Lama-lama, ia merasa malu sendiri karena curiga. Tapi rasa tak enak itu tetap tinggal. Ada aroma dupa yang selalu muncul dari kamar belakang setiap malam. Kamarnya selalu terkunci. Dan tak ada seorang pun boleh masuk ke sana, termasuk Sarti. Jangan ke sana ya sayang. Itu tempat kerja Mas. Banyak barang penting, kata Pak Dirman suatu malam. Sarti mengangguk. Tapi hatinya mulai menyimpan tanya. Rumah itu makin terasa. Seperti jebakan. Besar, mewah, tapi sunyi. Tak ada tawa anak-anak, tak ada suara burung pagi hari. Bahkan pohon-pohon di belakang rumah tak pernah ada daun gugur. Seperti semuanya terlalu tenang, terlalu sempurna. Dan Sarti tahu, ketenangan yang terlalu sempurna seringkali menyimpan rahasia paling kelam. 5 bulan setelah pernikahan, Sarti hamil. Waktu mendengar kabar itu, wajah Pak Dirman tampak berbinar. Ia membelikan Sarti kalung emas dan menyuruh 2 pembantu merawatnya seperti putri. Rumah yang sebelumnya terasa sepi, mendadak ramai dengan perlengkapan bayi, mainan, bahkan ayunan dari kayu jati ukiran kuno yang katanya warisan keluarga. Anak laki-laki, ya, aku yakin, kata Pak Dirman sambil mengelus perut Sarti yang mulai membesar. Sarti hanya mengangguk, ia pun tak sabar menantikan anak pertamanya lahir. 9 bulan berlalu dengan cepat. Sarti melahirkan di rumah sakit kota. Seorang bayi laki-laki yang sehat dan montok. Mereka beri nama Bagas Dirgantara. Wajahnya mirip sekali dengan Sarti, hanya matanya tajam seperti mata Pak Dirman. Hari-hari pertama menjadi ibu adalah hari-hari terindah dalam hidup Sarti. Tangisan Bagas di malam hari, aroma bedak bayi, dan suara tawa kecilnya jadi warna baru di rumah besar itu. Sarti merasa hidupnya mulai lengkap. Tak ada lagi rasa dingin, tak ada lagi kesepian. Tapi itu tak berlangsung lama. Memasuki usia 3 tahun, Bagas mulai bicara hal-hal aneh. Ia sering bilang ada yang main di kamarnya. Temennya Bagas, katanya polos. Siapa namanya? Tanya Sarti sambil menyuapinya. Namanya gede tapi mukanya aneh, Bu. Sarti mengira itu hanya khayalan anak kecil, tapi keanehan makin menjadi-jadi. Kadang waktu Sarti masuk ke kamar Bagas, ia mendapati mainan berserakan seperti habis dimainkan berdua. Bahkan pintu lemari pernah terbuka sendiri dan terdengar suara tawa lirih dari dalam. Sarti mencoba cerita ke Pak Dirman, tapi suaminya hanya tersenyum sambil berkata, itu cuma teman imajinasi. Anak-anak biasa begitu. Namun, malam-malam, Sarti jadi tak tenang. Ia sering terbangun oleh suara Bagas bicara sendiri, atau suara kursi bergeser dari kamar anaknya. Pernah sekali, ia masuk diam-diam dan melihat Bagas duduk di pojok kamar sambil menatap kosong ke arah tembok. Bagas ngomong sama siapa? Dia minta main, Bu. Tapi katanya cuma bisa datang hari Jumat. Jawab anak itu sambil tersenyum. Sarti menggigil. Sejak kapan anak kecil bicara seperti itu? Tahun ke-5 jadi puncaknya. Tepat setelah ulang tahun ke-5, kondisi Bagas menurun drastis. Awalnya demam biasa, lalu berubah jadi batuk parah yang tak sembuh-sembuh. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan setiap malam terbangun sambil menangis ketakutan. Dia marah, Bu. Dia marah, isak Bagas sambil memeluk Sarti. Siapa, Nak? Temen Baga, dia bilang waktunya habis,
Sarti langsung membawa Bagas ke dokter tapi hasil pemeriksaan tak menunjukkan penyakit serius. Dokter bilang hanya kelelahan dan stres. Anaknya sering takut atau lihat hal aneh, Bu. Tanya dokter. Sarti hanya terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Pak Dirman tampak tak terlalu panik. Bahkan saat Bagas mulai susah bicara dan hanya bisa tidur lemas, suaminya tetap tenang. Sudah takdir, ucapnya datar. Bagas masih 5 tahun, Mas, ini bukan takdir. Ada yang enggak beres, teriak Sarti suatu malam. Tapi Pak Dirman hanya menatap istrinya dalam-dalam dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh. Malam Jumat Kliwon itu hujan turun pelan. Angin meniup gorden putih kamar Bagas seperti tangan-tangan gaib yang menari. Sarti tidur di samping anaknya sambil memegang tangannya yang dingin. Bagas sudah 2 hari tak bicara. Tubuhnya makin lemah. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Bagas menggeliat lemah. Bibirnya terbuka sedikit, lalu matanya memandang ke langit-langit. Bu, Bagas, dia sudah datang. Satu tarikan napas panjang keluar dari mulut kecilnya, lalu sunyi. Sarti mengguncang tubuh Bagas panik, tapi tubuh itu sudah kaku. Tak ada suara, tak ada detak jantung. Anak itu telah pergi. Tangisan Sarti pecah seketika. Ia menjerit memeluk tubuh anaknya yang dingin. 2 pembantu masuk, lalu keluar lagi memanggil Pak Dirman. Tapi waktu suaminya datang, wajahnya tak menunjukkan kesedihan. Ia hanya memandangi jenazah Bagas sejenak, lalu berkata, kita urus besok, pagi. Sekarang kamu istirahat. Apa maksudmu? Anak kita meninggal, Mas. Kamu nggak nangis, kamu nggak sedih. Pak Dirman menghela napas. Kesedihan nggak selalu ditunjukkan dengan air mata. Tapi Sarti tahu, ada yang disembunyikan suaminya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa rumah itu kembali sunyi. Sunyi seperti sebelum kehadiran Bagas. Beberapa hari setelah pemakaman, suasana rumah tak berubah. Tak ada foto Bagas yang dipasang. Tak ada doa bersama, semua kembali seperti semula, seolah anak itu tak pernah ada. Sarti duduk di kamar anaknya yang kosong. Ia memandangi mainan-mainan yang masih tertata di rak. Boneka kayu, mobil-mobilan kecil, dan lukisan yang pernah Bagas buat. Waktu ia membuka lemari, Sarti menemukan sebuah kertas lusuh di balik lipatan baju. Coretan tangan kecil Bagas. Gambar orang dengan kepala besar dan tubuh kecil, berdiri di dekat sosok tinggi hitam dengan mata merah. Teman Bagas, tulisnya di bawah gambar itu. Jantung Sarti berdegup keras. Ia ingat semua kata-kata anaknya, tentang teman yang hanya datang di malam Jumat, tentang yang marah karena waktunya habis. Tangannya gemetar, ia tahu. Kematian Bagas bukan karena sakit. Ada sesuatu yang sangat kelam. Sarti mulai diam. Ia tak banyak bicara dengan Pak Dirman, tapi matanya selalu mengawasi. Ia perhatikan setiap gerak suaminya. Malam-malam Jumat, Pak Dirman kembali keluar rumah. Kali ini, Sarti mengintip dari balik jendela. Ia melihat mobil suaminya berhenti di ujung hutan. Ada sosok berjubah menunggunya. Mereka berbicara sebentar. Lalu Pak Dirman menyerahkan sesuatu yang dibungkus kain putih. Sarti mundur, menutup mulutnya agar tak berteriak. Malam itu ia tahu satu hal. Bagas bukan mati karena takdir, tapi karena dijadikan sesuatu. Dan Sarti bersumpah, apapun yang terjadi, ia akan menyelamatkan anak-anaknya yang lain dari nasib yang sama. 3 bulan setelah kepergian Bagas, Sarti tahu dirinya hamil lagi. Rasa cemas dan harap bercampur jadi satu. Ia belum pulih sepenuhnya dari duka, tapi kabar itu seperti setitik cahaya kecil yang menerobos celah gelap hidupnya. Pak Dirman menyambut kabar itu dengan senyum lebar, seolah kabar kehamilan ini lebih dinanti dari sebelumnya. Ia membelikan Sarti kalung baru, bahkan menyuruh tukang bangunan merenovasi kamar anak di lantai atas. Biar nanti anak kita punya kamar yang lebih nyaman, katanya. Namun, tak seperti dulu, kali ini Sarti tak bisa menyembunyikan rasa was-wasnya. Setiap malam ia berdoa lebih lama.
Setiap selesai sholat, bibirnya bergetar, memohon perlindungan untuk janin di dalam perutnya. Ya Allah, lindungi anakku. Jangan biarkan dia pergi seperti Bagas. Bisiknya lirih. Bulan demi bulan berlalu dan akhirnya bayi perempuan lahir. Mereka beri nama Rani Dirgantara. Wajahnya manis dan lembut, sangat mirip dengan Sarti waktu kecil. Tangisannya nyaring, kulitnya merah muda, sehat tanpa celah. Namun ada yang berbeda. Kali ini sejak Rani dibawa pulang dari rumah sakit, suasana rumah kembali muram. Malam-malam jadi lebih dingin, meski jendela ditutup rapat. Dan sejak malam pertama tidur di rumah, Rani menangis hampir tiap jam. Tangisnya seperti ketakutan, bukan hanya karena lapar atau popok basah. Kadang, suara tangisnya terdengar seperti memanggil. Bukan sekadar bayi biasa, Sarti mulai gelisah. Dan pada malam Jumat kedua setelah Rani lahir, mimpi aneh datang menghampiri. Ia berada di sebuah hutan gelap. Di tengah hutan itu, ada api unggun besar. Di sekeliling api, berdiri sosok-sosok tinggi berkerudung hitam. Lalu dari balik pohon muncul Bagas, wajahnya pucat, matanya basah. Ibu, kenapa ibu kasih aku ke mereka? Suaranya lirih, seperti tertahan isak. Sarti berlari memeluknya, tapi tubuh Bagas tembus, seperti kabut. Dan dari belakang, muncul Pak Dirman dengan wajah datar, menatap Sarti tanpa ekspresi. Ia menunjuk ke arah api. Bagas sudah jadi bagian mereka, jangan ganggu lagi. Sarti terbangun dengan peluh dingin. Napasnya memburu dan di sampingnya Rani menangis lebih keras dari sebelumnya. Mimpi itu datang berkali-kali. Selalu di malam Jumat. Selalu dengan pesan yang sama. Bagas dikorbankan. Sarti mencoba menceritakan mimpi itu pada Pak Dirman. Berharap setidaknya suaminya merasa terpukul atau bersalah. Namun responsnya tetap sama seperti dulu. Itu cuma bunga. Tidur, jangan terlalu dipikirkan, ujarnya sambil menyuapi Rani. Tapi Sarti tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Terlalu jelas, terlalu nyata, dan terlalu berulang. Seminggu kemudian, saat sedang membersihkan rak buku tua di ruang keluarga, Sarti menemukan sebuah kunci kecil terselip di antara celah kayu. Ia tak tahu itu kunci apa, tapi saat mengamati lebih dekat, ia teringat pada pintu kayu tua di belakang rumah. Pintu yang selalu terkunci dan tak pernah dibuka oleh siapapun. Dulu, Sarti mengira ruangan itu hanya gudang. Tapi tiap malam Jumat, ia sering mendengar suara langkah kaki dari arah sana. Langkah berat, disertai bunyi gesekan besi. Pernah sekali terdengar seperti suara orang berbisik-bisik pelan, namun tak jelas. Suatu malam saat Pak Dirman keluar rumah dan pembantu sudah tertidur, Sarti mencoba kunci itu ke pintu belakang. Klik, pintunya terbuka. Ruangan itu gelap. Hanya cahaya bulan yang menyelinap dari celah kecil di atas dinding. Di dalamnya, ada altar batu, penuh bunga layu dan dupa kering. Di sudut ruangan tergantung kain merah tua dengan bekas darah kering. Dan di tengah altar, ada foto Bagas. Wajahnya dikelilingi oleh lingkaran hitam seperti simbol. Sarti nyaris pingsan. Tangannya gemetar saat menutup pintu kembali. Hatinya hancur. Ia tahu kini, Bagas bukan hanya pergi. Bagas memang diberikan, dikorbankan. Malam itu Sarti tidak tidur. Ia memeluk Rani erat, seperti takut anak itu akan direbut juga. Tapi saat fajar mulai merekah, Pak Dirman pulang. Wajahnya sedikit kelelahan, tapi tetap tenang. Sarti menunggu hingga pria itu duduk di kursi makan, lalu bertanya lirih, "Mas, kamu masih keluar malam?" Pak Dirman menatapnya. "Aku cuman urus kerjaan, biasa." Sarti mendekat, menatap matanya tajam. "Apa Mas sayang sama Rani?" Pertanyaan itu membuat Pak Dirman diam sejenak. Lalu ia mengangguk. "Tentu." Sarti menghela napas. "Kalau sayang, jangan kasih dia ke mereka. Tolong." Pak Dirman tak menjawab. Ia hanya bangkit dari kursi dan berjalan menuju kamarnya. Hari-hari selanjutnya, Sarti makin gelisah. Ia merasa waktunya tak banyak. Setiap malam Jumat, ia terjaga duduk di samping tempat tidur Rani, sambil memegang Al-Quran kecil yang pernah dibawa dari rumah orang tuanya. Yakin
rumah itu penuh kegelapan. Dan suaminya bukan hanya orang kaya biasa. Di balik wajah tenangnya, ada rahasia kelam yang menjadikannya kuat dan berkuasa. Satu malam saat hujan turun deras, Sarti mengintip dari celah gorden. Ia melihat Pak Dirman berjalan ke arah ruangan belakang dengan membawa mangkok putih berisi sesuatu yang ditutup kain merah. Wajahnya serius, tanpa suara, hanya suara hujan dan petir mengiringi langkahnya. Sarti memeluk Rani yang sedang tidur. Air matanya jatuh pelan, ia tahu waktunya semakin dekat. Dan ia bersumpah, tak akan ada lagi anak yang hilang. Tidak Rani, tidak anak-anak berikutnya. Apapun harga yang harus ia bayar, ia akan menyelamatkan mereka. Langit sore itu kelabu. Hujan tak turun tapi angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon di sekitar rumah Pak Dirman berderak pelan seperti bisikan. Sarti berdiri di dekat jendela kamar, memeluk Dani, anak bungsunya yang masih berumur 2 tahun. Bocah itu tertidur lelap di pelukannya, tak tahu betapa besar bahaya yang sedang mengintainya. Sudah berhari-hari Sarti mencari waktu yang tepat untuk berbicara serius dengan suaminya. Sejak malam terakhir ketika ia memergoki Pak Dirman membawa mangkok berbungkus kain merah ke ruangan terlarang itu lagi, Sarti yakin Dani adalah target selanjutnya. Dan ia tak akan membiarkan itu terjadi. Sore itu, saat Pak Dirman baru pulang dari luar dengan tubuh basah kuyup oleh embun dan lumpur, Sarti berdiri menantinya di ruang tengah. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tak goyah. Dani masih dalam gendongannya, tidur dengan pipi menempel di pundaknya. "Mas," panggilnya, tenang tapi tegas. Pak Dirman mendongah. Napasnya teratur tapi mata itu, mata yang dulu penuh kelembutan, kini terasa dingin seperti batu nisan. "Aku mau pulang," ucap Sarti. "Aku mau pulang ke rumah orang tuaku." "Aku dan Dani." Pak Dirman diam. Lalu ia berjalan pelan ke kursi kayu, duduk membuka sepatu botnya dan menatap lantai. "Kenapa mendadak begini?" "Aku sudah nggak sanggup tinggal di sini." Suara Sarti mulai bergetar. "Rumah ini penuh kematian. Aku ngerasa Dani terancam. Dan aku tahu kamu ada hubungannya sama itu semua." Pak Dirman menoleh, sorot matanya tajam. "Jaga omonganmu." Sarti memeluk Dani lebih erat. "Aku nggak mau anak ini jadi seperti Bagas, seperti Rani." Suaminya berdiri. "Kamu nggak paham. Semua ini bukan cuma tentang kamu atau anak-anak." Sarti menahan tangis. "Kamu bilang, kamu sayang sama keluargamu, tapi kamu korbankan mereka demi kekayaan. Kamu pikir semua ini bisa terus kamu sembunyikan?" Pak Dirman berjalan ke arah jendela, menatap keluar sejenak sebelum menjawab lirih. "Dani, dia yang terakhir." Ucapan itu menusuk seperti belati. Sarti hampir terjatuh. "Jadi kamu ngaku, Dani juga mau kamu kasih ke mereka?" Pak Dirman membalikkan badan. "Kalau Dani jadi tumbal terakhir, kekayaan ini abadi. Aku udah dapat janji itu dari mereka. Setelah itu selesai, gak ada lagi yang harus dikorbankan." Sarti memejamkan mata, air matanya jatuh. "Kamu pikir aku bisa nerima itu? Kamu pikir aku rela?" Pak Dirman mendekat berdiri tepat di hadapannya. "Sarti, kamu gak tahu seperti apa rasanya hidup miskin dan diremehkan. Aku pernah jadi orang yang diinjak-injak. Sekarang aku punya semuanya kamu rumah ini, orang-orang yang hormat. Dan aku nggak mau semuanya hilang. Tapi kamu udah hilangin 2 anak kita," bisik Sarti. Suasana rumah seketika hening. Hanya suara angin dari luar yang bersiul tajam. "Lepasin aku dan..." "Dani," Sarti berkata sambil melangkah mundur. "Kalau kamu masih punya sisa hati," Pak Dirman menggeleng pelan, "kamu nggak akan keluar dari rumah ini. Dani bagian dari perjanjian." "Mas, aku serius. Aku bakal lapor ke orang kampung. Aku akan ke rumah Pak Dukun atau Kiai Muhtar. Aku akan buka semua ini." Ancaman itu membuat wajah Pak Dirman mengeras. Rahangnya mengencang, matanya membelalak. "Kamu mau nyeret namaku ke hadapan orang-orang itu?" bentaknya. "Mereka nggak bakal percaya. Dan kamu bisa celaka. Lebih baik aku celaka daripada kehilangan anakku lagi."
Teriakan Sarti memecah udara sore yang semakin pekat. Dani terbangun, menangis ketakutan. Sarti berusaha menenangkannya. Sementara Pak Dirman hanya berdiri membatu, mengepalkan tangannya. Malam harinya Sarti mengunci kamar dari dalam. Ia tidak tidur. Matanya terpaku pada jendela yang sesekali tertiup angin. Dani tidur di pelukannya, tubuhnya yang kecil meringkuk mencari kehangatan. Pikiran Sarti kacau. Ia harus bertindak. Ia tak bisa menunggu suaminya bertindak lebih jauh. Dani harus diselamatkan, apapun risikonya. Dalam hati ia mulai menyusun rencana untuk kabur. Saat itu suara langkah kaki terdengar di luar. Lalu suara berbisik pelan, seolah memanggil nama Dani. Dani, Dani. Sarti menahan napas. Ia meraih pisau kecil dari laci meja rias. Satu-satunya alat perlindungan yang bisa ia temukan. Tubuhnya gemetar, tapi ia bersiap. Jika ada yang mencoba masuk malam ini, ia akan melawan. Langkah kaki itu menjauh. Tapi jantung Sarti tak juga tenang. Ia tahu waktu semakin menipis. Ia tak bisa menunggu lebih lama. Esok paginya, saat Pak Dirman pergi keluar rumah tanpa berkata sepatah kata pun, Sarti langsung berkemas. Ia memasukkan beberapa pakaian ke tas, mengambil makanan secukupnya, dan membungkus Dani dengan jaket tebal. Ia tahu Pak Dirman bisa pulang kapan saja. Ia harus cepat. Tapi sebelum ia berhasil membuka pintu depan, suara berat terdengar dari baliknya. Pintu terbuka dan Pak Dirman berdiri di sana. Sarti membeku. Aku udah bilang kamu nggak akan keluar, katanya pelan tapi jelas. Sarti menggenggam pisau kecil di balik bajunya. Kalau kamu maksa, aku akan buat kamu nggak bisa keluar selamanya. Dada Sarti sesak. Tapi ia menatap suaminya dengan penuh tekad. Kalau begitu, aku akan berdoa siang dan malam. Aku akan panggil bantuan dari langit. Kamu lihat sendiri nanti, mereka akan datang. Pak Dirman terdiam sejenak, lalu ia tertawa, kecil, getir. Doa nggak akan bisa lawan perjanjian darah Sarti. Sarti memeluk Dani. Kalau gitu, aku akan lawan darah dengan air mata, dan kamu akan lihat siapa yang menang. Mata mereka saling bertemu. Dua pasang mata yang dulunya saling mencinta, kini penuh luka dan ancaman. Dan dalam hati Sarti, satu hal kini pasti. Malam berikutnya, ia dan Dani harus keluar dari rumah itu, atau salah satu dari mereka takkan pernah bisa keluar lagi. Malam turun dengan cepat, awan menutup bulan dan langit hanya menyisakan gulita yang pekat. Di dalam kamar Sarti duduk di samping tempat tidur sambil menggoyangkan kaki Dani yang sedang tertidur. Matanya tak berkedip, pikirannya hanya satu. Malam ini, mereka harus pergi. Setelah kejadian pagi tadi, Sarti tahu waktunya tidak banyak. Pak Dirman mulai mencurigainya. Beberapa kali suaminya menatapnya dengan tatapan tajam, seolah sedang menimbang-nimbang apa yang harus ia lakukan dengan istri yang mulai memberontak. Tapi Sarti tidak sendirian. Siang tadi, ia diam-diam bicara dengan Mbok Narti, pembantu tua, yang sudah lama bekerja di rumah itu. Wajah keriput wanita itu pucat saat mendengar rencana Sarti, tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Saya sudah tahu semua, Bu Sarti. Saya lihat sendiri waktu Bagas dibawa malam-malam ke ruang belakang. Tapi saya takut. Saya nggak berani ngomong, ucapnya lirih sambil menggenggam tangan Sarti. Malam ini, Mbok Narti menjadi satu-satunya harapan Sarti untuk keluar dari rumah itu tanpa sepengetahuan Pak Dirman. Tepat tengah malam, saat suara jangkrik menggema dari luar rumah dan tak ada satupun lampu menyala selain dari kamar mereka, Sarti bangun perlahan. Ia membungkus Dani dengan selimut tebal dan menggendongnya dengan kain jarik yang ia siapkan sejak sore. Mbok Narti menunggu di dapur. Dari sana mereka bisa keluar lewat pintu belakang, yang langsung menuju jalan kecil di tepi hutan. Jalur itu jarang dilalui orang dan malam seperti ini, hampir tak ada yang lewat. Saya udah buka kunci belakang, Bu. Tapi Ibu harus cepat, bisik Mbok Narti, sambil menyerahkan senter kecil dan bekal makanan. Sarti menggenggam tangan wanita, tua itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Mbok.
Kalau saya selamat, saya akan jemput Embok, saya janji. Ndak usah mikirin saya. Selamatin Dani dulu. Sarti mengangguk, lalu menyelinap keluar lewat pintu belakang dengan langkah hati-hati. Angin malam menggigit kulit, dan suara daun bergesek terasa menyeramkan. Tapi Sarti tak berhenti. Ia terus melangkah, menembus jalan setapak, hanya diterangi cahaya senter redup. Dani merengek kecil dalam pelukannya. "Sst, sabar nak, kita bentar lagi sampai," bisik Sarti, menahan air mata. Baru sekitar 300 meter berjalan, tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah rumah. Seperti geraman hewan besar, disusul suara langkah kaki berat yang menghentak tanah. Sarti menoleh cepat. Dari kejauhan muncul bayangan hitam yang berjalan pelan namun mantap. Wujudnya tinggi besar, dengan 2 tanduk melengkung di kepala. Matanya merah menyala, dan tubuhnya diselimuti asap hitam pekat. Makhluk itu mengendus udara, seolah mencari aroma tertentu. Sarti membatu. Tubuhnya menggigil hebat. Astagfirullah, ya Allah. Makhluk itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara geraman panjang. Lalu ia mulai berlari ke arah mereka. Sarti berbalik dan langsung lari sekuat tenaga, menggendong Dani erat-erat sambil menangis dalam hati. Kakinya menabrak ranting, tergelincir di tanah licin, tapi ia tak berhenti. Nafasnya tersengal. Cahaya senter bergetar menyorot sembarangan. Makhluk itu mengejar dari belakang. Semakin dekat, semakin keras suara hentakannya. "Ya Allah, tolong aku, lindungi anakku." Isak Sarti sambil menahan rasa sakit di kakinya yang keseleo. Ketika mereka hampir sampai di jalan besar menuju dusun, Dani tiba-tiba menangis kencang dan terlepas dari gendongannya. Tubuh kecilnya terguling ke semak-semak. Sarti berbalik panik. "Dani!" Makhluk itu sudah sangat dekat. Matanya tepat menatap tubuh kecil Dani yang sedang merangkak pelan sambil menangis. Tanpa pikir panjang, Sarti melempar senter ke arah makhluk itu dan melompat menerjang semak, memeluk Dani dengan tubuhnya sendiri. Ia menunduk, memeluk Dani erat, sambil menutup mata. "Ambil aku, jangan anakku, ambil aku aja." Namun, tak ada yang terjadi. Suara makhluk itu tiba-tiba menghilang, udara mendadak tenang. Ketika Sarti membuka mata, makhluk itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya aroma, menyengat seperti belerang. Dan tanah bekas diinjak makhluk raksasa. Sarti tak tahu pasti apa yang terjadi. Tapi ia tak mau membuang waktu. Ia menggendong Dani lagi, kini dengan tubuh penuh luka dan darah di kakinya, lalu melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan terseok selama hampir 1 jam, cahaya dusun mulai terlihat. Tangis Dani mulai reda dan Sarti mulai melihat atap rumah-rumah kecil. Ia terus berjalan hingga sampai ke halaman rumah orang tuanya, lalu roboh di sana. Pintu rumah terbuka dan ibunya berteriak melihat kondisi mereka. "Sarti, astagfirullah, ya Allah, kenapa kamu begini nak?" Sarti tak menjawab. Ia hanya memeluk Dani yang juga mulai tertidur lagi dalam pelukannya. Tubuhnya menggigil tapi dalam hatinya ada rasa lega. Mereka selamat untuk malam ini. Mereka selamat. Di rumah besar yang mereka tinggalkan, Pak Dirman berdiri di ruang belakang, memandang mangkuk merah yang kini retak. Lilin di sekelilingnya padam satu persatu, dan suara dari dalam tanah bergema, tumbal tak dipenuhi. Perjanjian batal, bayarannya, jiwamu. Pak Dirman tersenyum miring. "Aku akan cari dia, aku akan ambil Dani." Tapi sebelum kalimatnya selesai, tanah di bawah kakinya berguncang, dan tangan-tangan hitam menyembul dari lantai, menarik tubuhnya masuk ke dalam. Teriakan Pak Dirman menggema malam itu, lalu hening. Sarti tak tahu pasti apa yang terjadi. Tapi ia tak mau membuang waktu. Ia menggendong Dani lagi, kini dengan tubuh penuh luka hujan, mengguyur desa sejak sore. Petir bersaut-sautan di langit, menerangi rumah tua di pinggir hutan yang kini kosong dan sunyi. Rumah yang dulunya berdiri megah dengan aura kemewahan kini tampak seperti sarang kematian. Pak Dirman duduk bersila di ruang belakang, dikelilingi lilin merah dan asap kemenyan yang membubung tebal.
Wajahnya pucat, penuh kecemasan. Matanya merah karena tidak tidur sejak Sarti dan Dani kabur dari rumah. Malam ini ia melakukan ritual terakhir, sebuah upaya putus asa untuk menyelamatkan perjanjian yang hampir gagal. Di depannya tergeletak seekor ayam hitam, seikat rambut, dan boneka kayu berlumur darah. Tapi semua itu tak cukup. Berikan aku waktu. 1 malam lagi, aku akan cari tumbal lain. Teriaknya putus asa ke arah mangkuk tanah liat yang berisi darah kering di tengah lingkaran ritual. Namun, suara dari bawah tanah menjawab dingin. Perjanjian tak bisa ditunda. Tumbal terakhir gagal. Jiwa harus dibayar. Pak Dirman memukul tanah menggertakkan gigi. Aku masih punya uang, masih punya harta. Ambil itu. Namun kesunyian menggantung. Lalu, perlahan, lilin-lilin di sekelilingnya padam satu persatu. Suhu ruangan turun drastis, dan angin dingin masuk lewat celah-celah dinding. Bau anyir darah menyengat, bercampur aroma daging busuk. Tiba-tiba, dari kegelapan ruangan muncul sosok 2 anak kecil. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Bagas berdiri diam sambil menggenggam tangan adiknya Rani. "Bapak bohongin ibu," ucap Bagas dengan suara lirih namun jelas. "Bapak kasih kami ke mereka." Rani hanya menunduk memeluk boneka kecil yang dulu sering ia mainkan. Pak Dirman mundur, tubuhnya gemetar hebat. Kalian harusnya tenang di sana. Kalian anakku. Kami nggak tenang karena ibu nggak tahu. Karena Dani hampir ikut. Lirih suara Rani. Kali ini lebih dingin dari angin malam yang menusuk. Tiba-tiba tangan-tangan hitam menyembul dari lantai. Mereka mencengkeram kaki dan tubuh Pak Dirman. Ia berteriak histeris mencoba melepas diri. Tapi kekuatan itu jauh lebih besar. Tubuhnya terseret, dicabik, dicengkram, sampai darah menggenang di lantai rumah. Teriakannya menggema, lalu hilang. Rumah itu kembali sunyi, hanya darah yang tersisa, dan 2 sosok anak kecil yang perlahan menghilang seperti kabut. Keesokan harinya, warga desa geger. Salah satu tetangga, Pak Sarmin, yang biasanya mengantar beras ke rumah Pak Dirman, menemukan pintu rumah terbuka dan bau busuk menyengat dari dalam. Saat masuk, ia menjerit melihat pemandangan di ruang belakang. Lantai dipenuhi darah, dinding tercakar, dan tubuh Pak Dirman atau apa yang tersisa darinya tergeletak dalam kondisi hancur, seolah dicabik binatang buas. Wajahnya nyaris tak dikenali, dan kedua matanya hilang dari rongga. Warga berkumpul. Polisi datang. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tidak ada jejak hewan buas. Tidak ada tanda perampokan. Rumah itu hanya menyimpan sunyi, darah, dan misteri yang tak bisa dijelaskan. Di rumah orang tuanya, Sarti duduk di ranjang sambil memeluk Dani yang tertidur. Setelah malam pelarian, ia belum bisa tidur nyenyak. Rasa trauma masih membekas. Namun malam ini, rasa kantuk tak bisa ia lawan. Dalam tidurnya, Sarti bermimpi. Ia berdiri di tengah padang ilalang yang luas, di bawah langit sore yang tenang. Angin berhembus pelan. Dari kejauhan, 2 sosok kecil berlari ke arahnya, Bagas dan Rani. Mereka berdua tampak ceria, mengenakan pakaian putih bersih. Wajah mereka damai. Tidak ada lagi sorot sedih atau luka seperti dalam mimpi-mimpi sebelumnya. "Ibu," ucap Bagas sambil memeluknya. Sarti berlutut dan memeluk keduanya dengan air mata mengalir. "Maafkan ibu. Ibu nggak tahu. Ibu telat. Selamatin kalian." Rani menggeleng pelan. "Ibu udah nyelamatin Dani, itu cukup. Kami tenang sekarang." Bagas menatap wajah ibunya sambil tersenyum. "Kami nggak sakit lagi, Bu. Kami udah bebas." Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, dan tubuh 2 anak itu perlahan memudar seperti kabut pagi. "Ibu harus bahagia. Dani butuh ibu," ucap. Mereka serempak sebelum lenyap dari pandangan. Sarti terbangun dengan napas tersengal dan mata basah. Tapi kali ini tidak ada ketakutan di hatinya. Tidak ada rasa bersalah yang mencekik. Hanya kelegaan dan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sejak kematian Bagas dulu. Ia menatap Dani yang masih tertidur di sampingnya.
Dilusnya kepala anak bungsunya itu dengan lembut. Ibu janji, nak. Ibu bakal lindungi kamu sampai kapanpun. Beberapa hari kemudian, rumah besar peninggalan Pak Dirman dinyatakan angker. Tidak ada yang berani masuk. Warga membakar beberapa bagian rumah, tapi anehnya, api selalu padam sendiri sebelum menjilat seluruh bangunan. Akhirnya, rumah itu dibiarkan terbengkalai ditelan semak dan waktu. Nama Pak Dirman pelan-pelan menghilang dari pembicaraan. Tak ada yang ingin mengingat, namun setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga yang melewati jalan dekat rumah itu mengaku mendengar suara anak kecil tertawa, dan kadang menangis. Konon arwah anak-anak tumbal masih menunggu semua jiwa yang ikut dalam perjanjian pesugihan dibebaskan. Tapi bagi Sarti mimpi malam itu cukup sebagai jawaban. Ia percaya Bagas dan Rani telah tenang. Dan ia memilih memulai hidup baru, jauh dari harta, jauh dari kemewahan, tapi penuh cinta untuk Dani, anak yang berhasil ia selamatkan dari rantai kematian, dan darah di kakinya, lalu melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan terseok selama hampir 1 jam, cahaya dusun mulai terlihat. Tangis Dani mulai reda dan Sarti mulai melihat atap rumah-rumah kecil. Ia terus berjalan hingga sampai ke halaman rumah orang tuanya, lalu roboh di sana. Pintu rumah terbuka, dan ibunya berteriak melihat kondisi mereka. Sarti, astagfirullah. Ya Allah, kenapa kamu begini, nak? Sarti tak menjawab. Ia hanya memeluk Dani yang juga mulai tertidur lagi dalam pelukannya. Tubuhnya menggigil, tapi dalam hatinya ada rasa lega. Mereka selamat. Untuk malam ini, mereka selamat. Di rumah besar yang mereka tinggalkan, Pak Dirman berdiri di ruang belakang, memandang mangkuk merah yang kini retak. Pililin di sekelilingnya padam satu persatu, dan suara dari dalam tanah bergema. Tumbal tak dipenuhi, perjanjian batal, bayarannya, jiwamu. Pak Dirman tersenyum miring. Aku akan cari dia, aku akan ambil Dani. Tapi sebelum kalimatnya selesai, tanah di bawah kakinya berguncang, dan tangan-tangan hitam menyembul dari lantai, menarik tubuhnya masuk ke dalam. Teriakan Pak Dirman menggema malam itu, lalu hening.